Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya ucapkan selamat datang di video pertama mentoring penyembuhan ajaib. Ya, jadi di mentoring ini, ya, di mentoring ini saya nantinya bakalan ngejelasin pakai video-video yang bertahap dengan materi-materi yang sebenarnya materinya simple gitu ya. Bagaimana caranya untuk sembuh, cuma itu sering kita abaikan, ya, sering kita abaikan. Akhirnya yang harusnya kita sembuh akhirnya malah lambat sekali sembuhnya. Nah, jadi di materi pertama ini adalah tentang menerima. Ya, apa sih sebenarnya yang harus kita terima? Kita harus akui dulu diri kita ini kenapa kayak gitu ya. Kita dibilangin orang, oh kamu sakit jerawatan, oh nggak sembuh-sembuh dari dulu. Ya karena kita nggak menerima jerawat dalam diri kita itu. Jadi jerawat di muka-muka ini, ya, kalau misalkan anda yang jerawatan, ya misalkan, karena ya mungkin kita nggak mau terlihat jelek di orang itu, ya, nggak mau terlihat mukanya kotor. Akhirnya kita nggak mau kita jerawatan, akhirnya kita menolak jerawat itu. Tapi sebenarnya menolak ini malah berkebalikan, ya. Harusnya, ya, cara yang terbaiknya adalah, cara yang baiknya itu pertama kita terima dulu. Oh ya, aku jerawatan. Yang pertama kita terima dulu. Yang kedua, ya, sadari sebenarnya jerawat ini kenapa sih, ya. Ada nggak yang salah sama diri saya? Nah, misalkan setelah diselami dalam diri, ya, teman-teman nyelami dalam diri, boleh caranya self hypnosis, meditasi atau apapun, ya, mencerna dalam diri itu, relax pokoknya, amati saja apa yang ada dalam pikiran. Awal-awal teman-teman tanyain dulu deh dalam diri itu, apa sih penyebab jerawatku ini muncul kayak gitu. Teman-teman bisa tanyakan dalam diri teman-teman masing-masing. Abis itu nggak usah mencari jawaban apapun, cukup amati apa saja pikiran yang hadir dalam diri, ya, dalam pikiran, dalam batin ini diamati aja apa yang teman-teman ketemu dari situ. Misalkan dalam meditasi teman-teman ketemu, oh aku jerawatan karena aku memang kurang bersih kayak gitu, orangnya kurang pembersih. Ya nggak selalu mukanya nggak bersih, tapi di kamar, di rumah juga kotor kayak gitu. Terus misalkan ada makanan nggak selalu dibuang bungkusnya atau disimpan di tempat mana dulu. Nah, jadi kayak gitu, ada sesuatu hal yang itu salah tapi terus kita lakukan, kan itu salah, ya, ya. Nah, habis itu setelah teman-teman menyadari, lakukan perubahan. Kalau misalkan teman-teman ketemu jawaban dari kenapa sih jerawat tadi muncul, oh ternyata hidupnya kurang bersih, habis itu rubahlah perilakunya. Misalkan yang tadinya suka buang sampah sembarangan, oh ya taruhlah dibuang sampahnya. Yang kamarnya suka kotor, bersihinlah kamarnya, disapuin, dipel dan lain sebagainya. Nah, jadi yang pertama tadi, ya, intisarinya yang pertama adalah menerima, ya. Terima apapun yang hadir dalam diri kita, apapun itu, sakit apapun itu, ya. Habis terima, sadari salahnya di mana, ya, salahnya di mana. Jangan langsung jerawatan, langsung kasih make up dan lain sebagainya. Oh aku sakit perut, langsung minumin obat A, obat B, obat C. Enggak begitu. Itu orang gerasak gerusuk kayak ya kita ini kan makhluk spiritual, ya. Kita sebenarnya jiwa yang punya tubuh. Jadi ikuti kata hati kita, kata batinnya kita itu apa sih, kayak gitu ya. Nah, buat teman-teman itu tadi yang pertama, sadari dulu, terima sakitnya apa, ya. Yang kedua, sadari salahnya di mana. Yang ketiga, lakukan perubahan, ya. 3 poin ini penting. Misalkan saya dulu cerita.
saya dulu pernah sakit pinggang ya, pinggang bawah ini, pinggang bawah itu di saat-saat yang masa-masanya saya itu kurang nyaman dengan ekonomi ya, kayak gitu. Jadi waktu itu pas kebetulan saya membaca buku emotional healing code kayak gitu ya. Nah, jadi ada sakit apa. Nah, emosi penyebabnya itu apa? Dan saya baca sakit pinggang itu emosinya yang melandasinya itu karena masalah ekonomi yang nggak selesai kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Oh ya udah, saya terima dulu ini sakit saya. Ya, saya bilang dalam hati saya itu memang sakit kayak gini. Saya memang mau terlihat kaya di mata orang kayak gitu. Nah, mau terlihat ekonominya meningkat, bagus, wah kaya pokoknya. Tapi sebenarnya saya menutupi kekurangan saya itu lagi lagi susah sebenarnya kayak gitu. Cuma mau terlihat oke aja di mata orang. Nah, sebenarnya ini kan kita nggak menerima keadaan diri kita ya, itu hal yang salah. Akhirnya ya udah, saya belajar di situ, saya terima. Yang kedua, saya cari salahnya di mana. Setelah saya temuin tadi kan saya temuinnya dari buku ya, dari buku. Oh, salahnya ini saya karena memang memendam masalah keuangan kan kayak gitu. Terus yang kedua, saya itu nggak ngikutin kata hati saya itu bilang duduk jangan terlalu lama gitu. Nah, tapi saya bilang bentar lagi selesai pekerjaan ini. Nah, akhirnya bertentangan. Akhirnya saya duduk lama dan benar, jadi habis itu sakit. Akhirnya pinggang ini nggak nyaman kayak gitu. Terus semuanya itu kata hati itu saya abaikan, padahal waktu meditasi self hypnosis itu saya mencari keheningan, mencari jawaban dalam diri saya tuh punya feel sudah dapat kayak gitu. Cuma saya abaikan kok nggak masuk akal gitu. Nah, nanti aja lah, mencari yang lain dulu. Akhirnya lambat saya sembuhnya, sampai kaki saya dulu pernah pendek sebelah. Iya, pendek sebelah, terus saya paksain begini, nggak sembuh juga. Padahal saya punya satu hal yang harus saya lakukan sesuai kata hati saya waktu itu. Setelah saya periksa saya bilang, saya sadari tadi kan apa salahnya di mana. Nah, di situ juga saya langsung dapat cara mengatasi sakit pinggang saya itu yang nggak sembuh mulai dulu ya. Jadi cuma saya abaikan kata-kata hati saya itu, akhirnya saya lambat, malah parah waktu itu sampai kaki saya pendek sebelah. Nah, jadi buat teman-teman, ini sebagai pelajaran juga buat teman-teman, kalau misalkan setelah sampai menerima apa salahnya di mana, terus silakan sadari sarannya apa saja. Bisa jadi nanti langsung ketemu solusinya gimana. Ikutilah kata hati ya. Dan kata hati saya itu bilang, waktu saya meditasi itu sebenarnya sudah tahu kayak itu, sholat kayak gitu, tahu sudah jawabannya. Saya bilang kaki saya itu tarik aja. Cuma karena sendiri saya kan gak ada yang narik, mau bergantung nggak kuat gantung, jadi ya udah saya lewatin. Padahal ditarik itu bisa banyak cara. Akhirnya waktu itu saya cobalah kaki saya satu itu saya naikin ke meja yang paling atas, meja tinggi ya seginian saya. Terus saya manjat kaki satu, kaki kanan doang. Terus kaki kiri itu biar gantung. Cuma saya kayak narik ke belakang gitu. Nah, saya paksa kaki ini ketarik ke belakang sendiri selama 1 menit kurang lah. Cuma ganti-gantian. Nah, habis itu benar saya coba, nyerinya berkurang. Saya rutin setiap hari selama 3 kali aja, 3 hari maksudnya, rutin berapa kali sehari, dan benar langsung sembuh. Padahal waktu itu sudah diurut nggak sembuh, dikasih hangat-hangat tuh nggak sembuh, minum obat apalah nggak sembuh.
Ya karena memang ya itu kita nggak ikuti kata hati kita, karena memang sebenarnya jawaban itu ya dari dalam batin kita, cuma kita kadang nggak mau ngikutin kayak gitu loh. Cuma ya baiknya kalau memang itu harusnya kita sering-sering berlatih mengikuti kata hati ya, cuma dalam keadaan santai, relax. Nah itu dia. Jadi yang pertama kita terima, yang kedua kita cari tahu salahnya di mana, bisa dengan self hypnosis, bisa dengan meditasi, atau kalau bingung caranya tenangkan batin, tenangkan diri Anda setenang-tenang, cuma jangan tidur, boleh berbaring, boleh duduk, boleh apalah ya, yang penting tenang. Habis itu tanyakan dan jangan mencari jawaban. Apapun yang hadir dalam pikiran, apapun yang hadir dalam batin, dalam hati, apapun yang hadir, bayang-bayangan gitu atau suara-suara, cukup amati saja, kayak gitu ya. Cukup amati saja, karena kalau kita menilai nanti malah nggak dapat jawabannya. Oke ya. Nah, habis itu yang ketiga, kalau sudah ketemu, silakan lakukan perubahan. Oke, itu aja. Jangan lupa dikerjakan. Ya buat teman-teman yang lagi bermasalah ya, silakan dicoba teknik ini. Ya itu aja. Semoga konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.